Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama channel Engineering Phantom. Hari ini kita akan membahas mengenai materi probabilitas dan statistik, yakni materi terkait simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo ini sebenarnya apa sih? Nah, simulasi Monte Carlo itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang mengandung ketidakpastian dengan menggunakan bilangan acak dan pengulangan atau yang disebut iterasi. Nah, jadi penjelasan sederhananya itu begini. Jika kita ingin memprediksi suatu pekerjaan maupun adapun misal kita memperkirakan bahan makanan yang diperkirakan akan habis dalam 10 hari. Nah, kan kita tidak tahu pastinya berapa cepat makanan itu atau habis. Nah, di simulasi Monte Carlo kita punya kemungkinan atau yang bisa disebut probabilitas yang bisa terjadi. Jadi peluang kita untuk mengetahui bahwa makanan tersebut akan habis dalam waktu beberapa hari, kita bisa menemukannya lewat simulasi Monte Carlo. Nah, ciri khasnya simulasi Monte Carlo itu yang pertama, dia itu melibatkan bilangan acak, random numbers, lalu dilakukan berkali-kali, ratusan maupun ribuan. Nah, lalu yang ketiga, dia menghasilkan distribusi yang menunjukkan tren, risiko, dan prediksi. Nah, tanpa berlama-lama biar semakin paham, di sini saya sudah mempunyai soal mengenai estimasi waktu pengerjaan proyek teknik. Gini. Nah, disebutkan sebuah tim teknik sedang mengerjakan proyek pembangunan sistem pendingin untuk pembangkit listrik. Berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini memiliki variasi sebagai berikut. Nah, jadi sini sudah dijelaskan, sudah diketahui bahwa waktu pekerjaan itu antara 20, 25, 30, 35, 40. Lalu probabilitas peluang penyelesaian proyek tersebut sekitar 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1. Nah, lalu yang ditanyakan itu gunakan simulasi Monte Carlo sebanyak 15 kali iterasi. Nah, iterasi itu apa yang tadi teman-teman? Pengulangan. Jadi sebanyak 15 kali pengulangan. Yang pertama, untuk menentukan distribusi waktu pekerjaan proyek. Lalu yang kedua, menghitung estimasi rata-rata waktu pekerjaan proyek. Lalu yang ketiga ditanyakan, menyebutkan berapa kali proyek selesai dalam kurang lebih 30 hari. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, kita akan membuat terlebih dahulu tabel bantunya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini saya sudah membuat tabel, yakni tabel interval kumulatif, yang dimana di sini saya memasukkan interval kumulatifnya. Jadi peluang 0,1 kita masukkan di rentang antara 0,0 itu sampai dengan 0,10. Lalu yang seterusnya berarti 0,10 itu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30 sampai seterusnya sampai yang terakhir. Nah, lalu kita juga yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa simulasi Monte Carlo itu ciri khasnya adalah bilangan acak, ada bilangan random untuk mengetahui hasil simulasi tersebut apakah benar terjadi ataupun tidak. Di sini bilangan acaknya saya sudah buat
bisa kalian buat di Excel maupun kalkulator sebisa kalian. Di sini sudah diketahui bahwa bilangan acaknya terdapat 0,12, 0,35, 0,65, 0,89 dan seterusnya. Nah, lalu langkah yang ketiga, kita konversikan bilangan acak ke waktu pekerjaan. Jadi di sini saya sudah membuat tabel. Jadi teman-teman, untuk membuat tabel itu kalian bisa membuat di Excel ya teman-teman, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan simulasi Monte Carlo. Di sini iterasi pengulangnya itu sebanyak 15 kali yang tadi ditanyakan. Lalu bilangan acak sesuai dengan yang kita tentukan yang tadi. Nah, waktu pekerjaan yang tadi kita masukkan ke dalam tabel konversi bilangan acak, yang dimana kalau kita sudah mengetahui, kita sudah membuat tabel ini, tabel konversi bilangan acak, selanjutnya kita hanya akan menjumlah dari waktu pengerjaan ini, kita jumlahkan semua, sigma nanti langsung kita jumlahkan ya, total waktunya, total waktu itu kita tambahkan semua, tambahkan ini ya teman-teman, waktu pekerjaan ini ya, waktu pengerjaan sampai bawah, sampai iterasi 15 berarti 25, itu saya dapatkan sebanyak 470 hari. Jadi sigma hari itu sebanyak 470 hari. Nah, lalu kita hitung rata-rata waktu. Rata-rata waktu itu rumusnya, rata-rata waktu di simulasi Monte Carlo itu rumusnya hasil dari total pengerjaan sigma hari itu kita bagi dengan iterasi sebanyak pengulangan yang tadi, berarti 15, jadi sama dengan 470 kita bagi dengan 15, didapatkan hasil sekitar 31,33 hari. Nah, kita sudah mengetahui bahwa proses pengerjaan proyek tersebut itu akan selesai dalam waktu 31,33 hari. Di langkah selanjutnya kita hitung frekuensi kurang lebih 30 hari. Nah, dihitung frekuensi kurang lebih 30 hari ini, kita lihat berapa kali waktu kurang lebih dalam 30 hari itu muncul. Di waktu 25 hari itu ternyata muncul sebanyak 3 kali ya, bisa kita hitung 1, 2, 3. Nah, waktu 25 hari itu ternyata muncul sebanyak 3 kali. Lalu waktu 30 itu ternyata kita dapatkan, kita hitung ya, 1, 2, 3,
3, 4, 5, dan 6. Jadi kita dapatkan 30 hari itu keluar sebanyak 6 kali. Lalu selanjutnya kita hitung 20 hari. 20 hari. Kita hitung T1 di atas 2. Berarti ternyata waktu 20 hari itu keluar sebanyak 2 kali. Nah, kenapa waktu 35 hari ini tidak saya ikutkan di frekuensi kurang lebih 30 hari? Karena kan yang ditanyakan itu frekuensi kurang lebih 30 hari. Nah, selebihnya itu tidak terhitung proses pengerjaan. Jadi yang dihitung itu kurang darinya 30, berarti antara 1 sampai 29 atau 31, 32 itu. Nah, lalu kalau sudah begini kita jumlahkan frekuensi ini kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 6 9 tambah 2 itu 11 kali dari 11 kali ya keluarnya. Jadi bisa disimpulkan jumlah pengulangan itu sebanyak 11 kali dari 15 pengulangan atau iterasi. Itu kita dapatkan sebesar 73,3% proyek selesai kurang lebih kurang lebih 30 hari. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa jumlah pengulangan itu sebanyak 11 kali dari 15 iterasi atau pengulangan. Didapatkan 73,3% proyek selesai dalam waktu kurang lebih 30 hari. Berarti yang kita dapat simpulkan, berarti simpulan rata-rata waktu pengerjaan proyek itu sebanyak 31,33 hari. Nah, selama 73% ini, selama 73,3% simulasi Monte Carlo ini menunjukkan bahwa proyek dapat selesai dalam waktu kurang lebih 30 hari. Nah, proyek dapat selesai dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari. Nah, berarti yang kita analisis dari sini bahwasannya benar, simulasi Monte Carlo ini benar adanya, bahwa bisa memprediksi hal-hal yang tidak pasti. Bisa itu menghitung data sampai puluhan maupun ribuan, kita bisa hitung di dalam simulasi Monte Carlo. Tapi teman-teman sekalian, jika data yang didapat mungkin hanya sekitar 10 maupun atau 5 data, nah itu kalian bisa mengerjakan secara manual maupun di Excel. Tapi jika kalian menemukan soal atau mau latihan soal, membuat soal, datanya itu lebih dari
10 atau ribuan. Nah, kalian bisa menggunakan di Excel. Jadi itu teman-teman untuk pembahasan hari ini terkait simulasi Monte Carlo. Bisa kalian pahami lagi atau bisa kalian belajar lagi dari soal-soal latihan maupun sumber-sumber belajar lain untuk menambah pemahaman kalian dalam materi simulasi Monte Carlo. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih.